Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia Bagian 1. Pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Baik para mahasiswa sekalian. Materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia bagian 1 ini akan menjelaskan tentang sejarah hukum Indonesia secara singkat yang mana akan dijelaskan berikut ini. Dalam materi pengantar hukum Indonesia bagian 1 ini pada sejarah hukum Indonesia secara singkat yang mana akan membahas tentang perkembangan hukum di Indonesia sejak zaman kolonial hingga zaman modern, termasuk pengaruh-pengaruhnya. Dijelaskan sebagai berikut. Sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia kaya dan kompleks, mencakup berbagai periode dari masa prakolonial hingga modern. Ini termasuk pengaruh hukum adat, hukum Hindu-Buddha, Islam, serta hukum kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan pada 1945, Indonesia mengembangkan sistem hukum nasional dengan dasar Pancasila. Hukum di Indonesia terus berkembang seiring waktu, mencakup regulasi di berbagai bidang seperti pidana, perdata, dan administrasi. Sejarah hukum Indonesia membahas perkembangan hukum di Indonesia sejak zaman kolonial hingga zaman modern, termasuk pengaruh-pengaruhnya, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut. Baik para mahasiswa di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online, berikut adalah ringkasan dari perkembangan hukum di Indonesia sejak zaman kolonial hingga zaman modern, beserta pengaruh-pengaruh utamanya. 1. Zaman prakolonial. Sebelum kedatangan penjajah, Indonesia memiliki beragam sistem hukum adat yang berbasis pada tradisi lokal. Berbagai kerajaan dan komunitas memiliki norma-norma hukum yang berbeda, tergantung pada budaya dan agama mereka. Perkembangan hukum Indonesia pada zaman prakolonial. Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam dan bervariasi, tergantung pada budaya, agama, dan struktur sosial masing-masing komunitas dan kerajaan. Berikut adalah beberapa poin tentang perkembangan hukum pada periode ini, yang mana terbagi atas berapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang berbasis pada tradisi dan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Setiap komunitas memiliki hukum adat yang unik, yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik di antara anggota masyarakat. Bagian kedua, sistem kasta di Bali. Di Bali, sistem hukum yang terkenal adalah Subak, yang mengatur pertanian dan penggunaan air. Sistem ini juga terkait dengan sistem kasta yang mengatur struktur sosial masyarakat Bali. Bagian ketiga, pengaruh agama Hindu-Buddha. Pada masa ini, agama Hindu-Buddha memiliki dampak besar pada perkembangan hukum di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Prinsip-prinsip agama ini menginspirasi pembentukan norma-norma hukum dalam masyarakat. Bagian keempat, hukum adat Nusantara. Di luar Jawa dan Bali, banyak komunitas memiliki hukum adat yang didasarkan pada kepercayaan lokal dan nilai-nilai tradisional. Hukum adat ini mengatur pernikahan, kepemilikan tanah, perselisihan, dan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Bagian kelima, sistem musyawarah. Banyak komunitas menggunakan sistem musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam memutuskan masalah-masalah penting. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi partisipatif dalam mengambil keputusan. Bagian keenam, pengaruh agama Islam. Meskipun pada awalnya agama Islam tidak mendominasi wilayah Indonesia, pengaruhnya mulai tumbuh pada abad-abad awal Masehi. Hukum Islam pun menjadi relevan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan komunitas yang memiliki budaya dan tradisi beragam, sehingga hukum-hukum adat dan sistem-sistem hukum lokal bervariasi di seluruh wilayah. 2. Pengaruh Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga ke-15, agama Hindu-Buddha memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia. Undang-undang kasta dan keturunan diterapkan untuk mengatur masyarakat. Pengaruh agama Hindu-Buddha memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan hukum di Indonesia, terutama pada masa prakolonial dan awal periode kolonial. Berikut adalah beberapa cara di mana agama Hindu-Buddha mempengaruhi hukum di Indonesia, yang mana terbagi atas berapa bagian,
yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, pengaturan kehidupan sosial. Agama Hindu-Buddha membawa sistem kasta yang mempengaruhi struktur sosial dan hukum di beberapa wilayah. Sistem kasta mengatur pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok berdasarkan status sosial dan pekerjaan. Bagian kedua, pengaruh terhadap norma hukum. Ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha mewarnai norma-norma hukum dan etika dalam masyarakat. Konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan kebajikan mempengaruhi cara masyarakat mengembangkan norma-norma hukum. Bagian ketiga, hukum warisan dan harta benda. Agama Hindu-Buddha memiliki pedoman mengenai pewarisan dan kepemilikan harta benda. Konsep-konsep ini dapat ditemukan dalam hukum adat yang mengatur pewarisan tanah, properti, dan harta lainnya. Bagian keempat, sistem hukum administratif. Sistem pemerintahan dan administrasi yang terbentuk dalam kerajaan Hindu-Buddha memberikan dasar bagi pengaturan hukum administratif. Hal ini mencakup regulasi terkait pajak, tata kelola, dan tata tertib dalam masyarakat. Bagian kelima, pengaturan upacara dan ritual. Agama Hindu-Buddha memiliki peran dalam mengatur upacara dan ritual, yang seringkali juga memiliki aspek hukum. Hal ini termasuk pernikahan, upacara kematian, dan ritual lain yang diatur oleh norma-norma agama. Bagian keenam, hukum lingkungan. Ajaran-ajaran Hindu-Buddha seringkali juga mengandung pandangan terhadap lingkungan dan keseimbangan alam. Konsep-konsep ini dapat tercermin dalam hukum-hukum adat yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Pengaruh Hindu-Buddha ini telah membentuk kerangka kerja hukum dan etika dalam masyarakat Indonesia. Meskipun agama ini kemudian meredup dan digantikan oleh agama-agama lain, jejak pengaruhnya tetap terlihat dalam budaya, tradisi, dan bahkan sistem hukum yang berkembang di Indonesia. 3. Pengaruh Islam. Seiring masuknya Islam pada abad ke-13, hukum Islam juga menjadi faktor penting dalam regulasi kehidupan masyarakat. Terbentuknya hukum adat Islam mengakibatkan pengaruh hukum Islam dalam aspek-aspek tertentu dalam masyarakat Indonesia. Pengaruh agama Islam memiliki dampak yang kuat pada perkembangan hukum di Indonesia, khususnya setelah masuknya Islam pada abad ke-13. Berikut adalah beberapa cara di mana agama Islam mempengaruhi hukum di Indonesia, yang mana terbagi atas berapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, pengaruh hukum Islam, atau syariah, memainkan peran penting dalam mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Norma-norma hukum Islam mengatur pernikahan, perceraian, warisan, dan ibadah, serta banyak aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Bagian kedua, hukum adat Islam. Di beberapa daerah, hukum adat Islam berkembang sebagai kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat lokal. Ini mencerminkan adaptasi agama Islam dengan nilai-nilai budaya setempat. Bagian ketiga, pengaturan ekonomi dan perdagangan. Prinsip-prinsip ekonomi dan perdagangan dalam Islam, seperti larangan riba dan perdagangan yang adil, mempengaruhi pembentukan hukum terkait kegiatan ekonomi dan perdagangan. Bagian keempat, hukum pidana. Beberapa aspek hukum pidana dalam Islam, seperti hukuman bagi pelaku kejahatan, juga memberikan pengaruh terhadap sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Muslim. Bagian kelima, sistem peradilan Islam. Di Indonesia, sistem peradilan Islam atau peradilan agama mengatur kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan dalam masyarakat Muslim. Ini mencakup perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga. Bagian keenam, hukum tata usaha negara. Prinsip-prinsip hukum Islam juga dapat mempengaruhi pengaturan tata kelola pemerintahan dan administrasi dalam konteks hukum tata usaha negara. Pengaruh Islam dalam hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga telah memberikan warna pada budaya, nilai-nilai, dan norma-norma sosial di seluruh negeri. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, negara ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar hukum nasional, yang menghormati keragaman agama dan kepercayaan. 4. Pengaruh kolonial Belanda. Pada abad ke-17 hingga ke-20, kolonial Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa di Indonesia. Kode Napoleonik dan hukum perdata Belanda diterapkan,
yang kemudian membentuk dasar sistem hukum modern di Indonesia. Pengaruh kolonial Belanda memiliki dampak besar pada perkembangan hukum di Indonesia, terutama pada periode kolonial yang berlangsung selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa cara di mana pengaruh kolonial Belanda mempengaruhi hukum di Indonesia, yang mana terbagi atas berapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, pengenalan hukum Eropa. Pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa ke Indonesia. Hal ini melibatkan pengenalan Kode Napoleon dan hukum perdata Eropa, yang membentuk dasar sistem hukum modern di Indonesia. Bagian kedua, sistem hukum tertulis. Di bawah pemerintahan kolonial, hukum tertulis mulai diperkenalkan dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Ini mempengaruhi transisi dari tradisi hukum lisan dan hukum adat ke hukum tertulis. Bagian ketiga, hukum tanah. Sistem pendaftaran tanah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, yang membawa perubahan besar dalam kepemilikan tanah dan pengaturan hak-hak properti. Ini menggantikan sistem kepemilikan tanah berbasis hukum adat. Bagian keempat, hukum pidana dan tata usaha negara. Sistem hukum pidana Eropa dan hukum tata usaha negara diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pengenalan hukum pidana dan administrasi Eropa mempengaruhi cara penegakan hukum dan administrasi pemerintahan. Bagian kelima, pendidikan hukum. Pemerintah kolonial mendirikan institusi pendidikan hukum, seperti Rekatshögskola, Sekolah Tinggi Hukum, di Batavia, sekarang Jakarta, yang memberikan pelatihan hukum Eropa kepada penduduk setempat. Bagian keenam, pengaruh budaya dan norma-norma Eropa. Selain aspek formal hukum, pengaruh kolonial Belanda juga merambah ke dalam budaya dan norma-norma masyarakat. Ini dapat dilihat dalam cara berpakaian, cara berbicara, dan aspek-aspek lain dari kehidupan sehari-hari. Bagian ketujuh, pemisahan hukum dan agama. Di bawah pemerintahan kolonial, terjadi pemisahan antara hukum dan agama, dengan hukum positif yang terpisah dari pengaruh agama. Ini mengakibatkan hukum menjadi lebih sekuler dan terpisah dari norma-norma agama. Pengaruh kolonial Belanda membentuk dasar hukum modern di Indonesia, meskipun sistem ini juga menghadirkan tantangan dan ketidaksetaraan bagi penduduk pribumi. Setelah kemerdekaan, Indonesia berusaha mengadaptasi dan menggabungkan aspek-aspek hukum kolonial dengan nilai-nilai nasional dan lokal untuk membentuk sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 5. Periode kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada 1945, Indonesia menciptakan konstitusi baru yang mencerminkan dasar-dasar Pancasila sebagai panduan dalam pembentukan hukum. Ini mengawali pengembangan hukum nasional yang unik. Periode kemerdekaan di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1945, memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan hukum di negara ini. Berikut adalah beberapa poin mengenai perkembangan hukum Indonesia selama periode kemerdekaan, yang mana terbagi atas berapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, Konstitusi 1945. Konstitusi Indonesia yang pertama kali disahkan pada tahun 1945 menjadi landasan hukum bagi negara yang baru merdeka. Konstitusi ini mencerminkan semangat kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Bagian kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini memiliki peran sentral dalam pembentukan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak dasar warga negara, pembentukan lembaga-lembaga negara, dan prinsip-prinsip pemerintahan. Bagian ketiga, pengembangan hukum nasional. Pada periode ini, Indonesia mulai mengembangkan hukum nasional yang mencakup berbagai bidang, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Undang-undang dibentuk untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bagian keempat, pengakuan hukum adat. Periode ini juga mencerminkan usaha untuk mengakui dan menghormati hukum adat di Indonesia. Dalam beberapa kasus, hukum adat diakui sebagai sistem hukum yang sah di samping hukum positif. Bagian kelima, perubahan hukum agraria. Pada tahun 1960-an, pemerintahan Indonesia melakukan reformasi agraria yang mengubah kepemilikan tanah dan hak-hak atas tanah. Ini mencakup penerbitan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA untuk mengatur masalah tanah dan properti.
Bagian ke-6. Perubahan hukum administrasi. Periode ini juga menyaksikan perubahan dalam hukum administrasi dan tata usaha negara, yang mencerminkan semangat demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Bagian ke-7. Pemberlakuan hukuman mati. Di beberapa momen selama periode kemerdekaan, Indonesia menerapkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan tertentu. Bagian ke-8. Reformasi hukum. Setelah reformasi 1998, Indonesia melanjutkan reformasi hukum untuk meningkatkan keadilan, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Ini mencakup reformasi di sektor peradilan, hukum ketenagakerjaan, dan lain-lain. Periode kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, dengan upaya untuk membentuk sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas nasional dan kebutuhan masyarakat. Proses ini masih berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai usaha untuk memperbaiki, mengembangkan, dan memodernisasi sistem hukum Indonesia. 6. Periode modern. Sejak itu, Indonesia terus mengembangkan hukum nasionalnya. Undang-undang diterbitkan untuk mengatur berbagai aspek, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, dan lain-lain. Pengaruh global juga memainkan peran dalam perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum Indonesia pada periode modern, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, mencakup berbagai perubahan dan evolusi dalam berbagai bidang hukum. Berikut adalah beberapa poin tentang perkembangan hukum Indonesia pada periode modern, yang mana terbagi atas berapa bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila diakui sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aspek hukum, termasuk hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Bagian kedua, kodifikasi hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, dan lain-lain. Pengkodean ini membantu dalam menjaga kepastian hukum dan aksesibilitas bagi masyarakat. Bagian ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Pada era reformasi 1998, terjadi peningkatan dalam perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diadopsi sebagai landasan hukum untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar individu. Bagian keempat, Hukum Perlindungan Anak. Indonesia telah mengadopsi undang-undang dan peraturan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, yang mengatur hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Bagian kelima, Hukum lingkungan. Indonesia juga mengembangkan hukum lingkungan untuk mengatasi isu-isu lingkungan, termasuk pengaturan terhadap limbah, hutan, dan sumber daya alam. Bagian keenam, pemberantasan korupsi. Pada tahun 2002, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK sebagai badan independen untuk memerangi korupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk sektor publik dan swasta. Bagian ketujuh, perubahan hukum perkawinan. Pada tahun 1974, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perkawinan dan hukum keluarga. Kemudian, pada tahun 1979, dilakukan perubahan penting dengan memperkenalkan kawin campuran yang memungkinkan perkawinan antara orang Indonesia dan warga negara asing. Bagian ke-8, perkembangan teknologi dan hukum digital. Dengan perkembangan teknologi informasi, Indonesia juga telah mengembangkan hukum terkait teknologi digital, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik. Periode modern di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengadaptasi dan mengembangkan sistem hukum nasional sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Berbagai reformasi hukum dilakukan untuk memastikan keadilan, demokratisasi, dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks hukum yang semakin kompleks dan dinamis. Pengaruh-pengaruh ini membentuk keragaman hukum di Indonesia, dengan elemen-elemen hukum adat, agama, dan Eropa yang saling berpadu. Seiring waktu,
Indonesia terus berusaha menggabungkan berbagai aspek ini dalam sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakatnya. Itu saja materi mata kuliah online kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.